Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Hakami rahimahullah taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-21. Pada pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan penjelasan dari Syekh rahimahullah ta'ala tentang tauhid uluhiyah dan tentang lawannya, yaitu syirik yang dia terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Maka pada kesempatan ini kita akan membaca penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala tentang tauhid yang kedua, yaitu tauhid rububiyah. Beliau memberikan pertanyaan pada halaman ke-23 dengan mengatakan, ma huwa tauhidur rububiyyati? Apa itu tauhid rububiyah? Maka beliau menjawab, huwal iqraru al-jazimu bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa khaliquhu wa mudabbiruhu wal mutasarrifu fihi. Lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل ولا سمي له ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. Beliau menerangkan tauhid rububiyah huwal iqrarul jazimu, dia adalah pengakuan yang kuat, bi anna Allah Ta'ala Rabbu kulli syai'in, bahwasanya Allah Ta'ala dialah Rabbnya segala sesuatu, penguasanya segala sesuatu, ya. Kata Rabb yang sering kita artikan dengan Tuhan dalam bahasa kita, maka dia sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas sekali, yang mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya makna Rabb ini mencakup makna yang sangat luas dan bisa dikerucutkan menjadi tiga makna yang mencakup makna yang luas, yaitu dia adalah pencipta segala sesuatu, yang menguasainya, yang merajai ataupun yang menguasainya, dan yang mengatur segala sesuatu tersebut. Dan dari kata Rabb inilah diambil kata tauhid rububiyah, di mana Allah lah dialah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta, yang menciptakannya, yang menguasainya. Maka beliau di sini mengatakan wal iqrarul jazimu bi anna Allah Ta'ala rabbu kulli syai'. Ini adalah pengakuan yang kuat bahwasanya Allah Ta'ala dialah Rabb segala sesuatu, wa malikuhu, dan dia adalah rajanya, wa khaliquhu, penciptanya, wa mudabbiruhu wal mutasarrifu fihi, dan yang mengatur serta bertindak pada alam semesta ini. Dialah Allah Ta'ala yang berbuat terhadap alam semesta ini secara mutlak. Dan kita meyakini bahwasanya hanyalah Allah Ta'ala yang menguasai segala sesuatu ini, hanyalah Allah Ta'ala yang mencipta, yang merajai, dan yang mengatur segala sesuatu ini. Sehingga dalam tauhid rububiyah ini, di samping kita mengakui bahwasanya Allah dialah penguasa, pencipta, pengatur, nah, segala sesuatu, maka di sana harus terkandung juga pengakuan bahwasanya lam yakul lahu syarikun fil mulki. Kita harus mengakui bahwasanya tidak ada satupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fil mulki, dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli, dan bahwasanya tidak ada satupun wali bagi Allah taala dikarenakan kehinaan. Maksudnya Allah taala tidaklah merupakan zat yang rendah, yang hina, tidak demikian, ya, yang membutuhkan penolong dari selain dirinya, tidak sama sekali. Bahkan Allah Ta'ala zat yang maha kuasa, yang maha kuat, tidak membutuhkan seorang penolong pun, tidak membutuhkan seorang wali pun yang dia butuhkan sebagai penolong bagi dirinya, tidak sama sekali. Dan ini merupakan kesempurnaan, yakni rububiyahnya Allah Ta'ala. Maksudnya dialah zat yang tunggal di dalam menguasai alam semesta ini, dalam mengatur alam semesta ini. Wala radda li amrihi, dan tidak ada yang bisa menolak perintah Allah Ta'ala. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang bisa memprotes ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wala mudadda lahu, dan tidak ada yang menjadi lawan bagi Allah Subhanahu wa taala, wala mumatsila, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sama dengan Allah taala, wala samiyya lahu, tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala, wala munazi'a, dan tidak ada yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala fi syai'in min ma'ani rububiyyatihi, dalam satu pun di antara makna-makna rububiyahnya, wa muqtadayati asma'ihi wa sifatihi, dan dari konsekuensi asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia tauhid rububiyah. Jadi kita mengakui bahwasanya dialah Allah taala satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah taala dalam hal ini, dalam makna-makna rububiyah ini. Bahkan Allah Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu pun selain Allah Ta'ala. Tidak ada yang menjadi penolong bagi Allah Ta'ala dalam melaksanakan ini, rububiyahnya ini. Nah, lalu beliau kemudian menyampaikan beberapa dalil yang menunjukkan akan hal ini tentang tauhid rububiyah. Beliau menyampaikan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura. Ayat yang pertama dalam surat Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan dia menjadikan kegelapan dan cahaya. Al-ayat, yaitu beberapa ayat dalam surat Al-An'am tersebut, bali suratu kulluha, bahkan seluruh surat, yaitu dalam surat Al-An'am tersebut, ini merupakan dalil akan tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-Fatihah Allah Ta'ala berfirman, segala puji hanyalah milik Allah rabbil alamin, penguasa seluruh alam semesta. Dan telah diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala bahwasanya al-alamin adalah jamak dari alam, yang maknanya adalah segala sesuatu selain Allah tabaraka wa taala. Wa kullu man siwallahi alamun, segala sesuatu selain Allah taala adalah alam semesta. Maka dialah Allah taala yang menjadi Rabb, menjadi penguasa, pengatur, pencipta seluruh alam semesta ini. Tidak ada satupun yang bersekutu bagi Allah taala, tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah taala dalam menguasai alam semesta ini, dalam mencipta alam semesta ini, dalam mengatur alam semesta ini. Maka segala puji bagi Allah Ta'ala yang memiliki sifat demikian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul man rabbus samawati wal ardi qulillah, katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrik, man rabbus samawati wal ardi, siapakah Rabbnya langit-langit dan bumi, yang menguasai langit-langit dan bumi? Qulillah, katakanlah dia adalah Allah Ta'ala saja. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Katakanlah, afattakhadhtum, apakah kalian menjadikan dari selain Allah Ta'ala wali-wali, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, yang mereka itu tidak menguasai untuk diri mereka sendiri satupun manfaat ataupun madarat. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawi dhulumatu wan nuru. Katakanlah wahai Rasul, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat, ataukah sama antara kegelapan dengan cahaya? Maksudnya di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menerangkan kepada kaum musyrikin, menjelaskan kepada mereka tentang satu perkara yang telah mereka akui, bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang mencipta, yang mengatur dan menguasai alam semesta ini, menguasai langit dan bumi, dengan tujuan agar mereka itu sadar bahwasanya hanya Allah Ta'ala sajalah yang berhak untuk diibadahi. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk menerangkan kepada mereka bahwasanya yang menguasai alam semesta itu hanyalah Allah Ta'ala, dan sesembahan mereka sama sekali tidak menguasai alam semesta. Bahkan mereka tidak menguasai sedikit pun manfaat dan madarat untuk diri-diri mereka sendiri. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk menggugah akal fikiran manusia ini. Apakah sama antara
zat yang memiliki sifat kesempurnaan, yang menguasai langit dan bumi, dengan zat yang mereka sembah itu yang tidak memiliki kekuasaan sedikit pun bahkan untuk diri mereka sendiri? Apakah sama antara yang melihat dengan yang buta, ataukah sama antara kegelapan dengan cahaya? Hendaknya dia memikir. Maka Allah Ta'ala kemudian mengatakan, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Ataukah mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala sekutu-sekutu yang mencipta sesuatu makhluk ka khalqihi, sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatashabaha al-khalqu alaihim, sehingga makhluk-makhluk ciptaan itu menjadi samar atas mereka. Ini ciptaan siapa? Ini ciptaan siapa? Tidaklah demikian. Bahkan seluruhnya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Maka Allah telah mengatakan, qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah Ta'ala sajalah pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar. Dan dialah zat yang maha tunggal, yang maha kuat dan maha perkasa. Ayat ini disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 16. Al-ayat dan beberapa ayat berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'al min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberikan rezeki kepada kalian, kemudian mematikan kalian, yakni di dunia ini, summa yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian, yaitu di akhirat nanti. Ya. Hal min syurakaikum man yaf'al min dzalikum min syai'? Adakah di antara sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah itu ada yang bisa melakukan yakni sedikit pun dari hal itu, yakni mencipta, kemudian memberi rezeki, kemudian mematikan dan menghidupkan? Adakah di antara sesembahan-sesembahan kalian yang kalian anggap sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala itu yang bisa melakukan seperti yang Allah Ta'ala lakukan ini tadi? Ternyata tidak ada. Maka Allah Ta'ala mengatakan, subhanah, maha suci Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah Ta'ala, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 40, yang mana ayat ini sangat jelas menerangkan kepada kita bahwasanya yang mencipta, yang beri rizki, menghidupkan dan mematikan itulah hanyalah Allah Ta'ala saja. Dan Allah Ta'ala tidak memiliki sekutu dalam hal ini. Maka sebagaimana Allah Ta'ala tidak memiliki sekutu di dalam hal ini semua, dalam mencipta, dalam memberi rezeki, dalam mematikan dan menghidupkan, maka demikian pula Allah Ta'ala tidaklah boleh disekutukan di dalam ibadah kita kepadanya. Kemudian Syekh menukilkan ayat yang lain, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Dalam surat Luqman ayat 11. Ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ini seluruh alam semesta ini, seluruh makhluk ini semua adalah ciptaan Allah Ta'ala, makhluknya Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang menjadi makhluk dari selain Allah Ta'ala. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Maka perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Ta'ala itu. Tidak ada satupun di antara makhluk ini yang menjadi makhluknya selain Allah Ta'ala. Bahkan seluruhnya adalah makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita mengakui keesaan Allah Ta'ala dalam rububiyahnya dan tentu saja dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Al-ayat, yaitu beberapa ayat dalam surat At-Tur. Allah Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka diciptakan dari tidak ada sesuatu pun? Maksudnya di sini kata para ulama menjelaskan tentang ayat ini, apakah manusia itu menjadi ada di muka bumi ini, atau makhluk-makhluk itu ada di muka bumi ini dengan sendirinya tanpa adanya pencipta? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini sebuah pertanyaan yang akal itu pasti akan menjawabnya bahwasanya pasti ada pencipta, dan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am khalaqus samawati wal arda, apakah mereka yang mencipta langit-langit dan bumi? Dan tentu saja tidak mungkin. Bahkan yang mencipta hanyalah Allah Ta'ala.
Maka Allah Ta'ala mengatakan bal la yuqinun, bahkan mereka tidak meyakini, yakni mereka tidak memiliki keyakinan akan apa yang mereka jalani berupa yakni i'tiqad, berupa akidah ataupun perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Karena itu semua tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya. Bahkan yang ditopang oleh dalil dan hujah adalah bahwasanya Allah Ta'ala dialah zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal di dalam mencipta, dalam mengatur, dalam menguasai. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dalam surat Maryam ayat 65, Allah Ta'ala mengatakan Rabbus samawati wal ard, penguasanya langit-langit dan bumi, yang mencipta, yang mengatur langit dan bumi tersebut. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Dialah Allah Ta'ala saja yang menguasai langit dan bumi, yang menciptanya, yang mengaturnya. Fa'budhu wastabir li'ibadatih, maka beribadalah hanya kepada Allah Ta'ala, wastabir li'ibadatih, dan berusahalah sabar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyya, tidak ada satupun yang menyamai Allah Ta'ala. Adakah kamu mengetahui bahwasanya dia memiliki sesuatu yang sama, yang serupa dengannya? Tidak ada sama sekali. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dialah satu-satunya zat yang tunggal dalam rububiyahnya. Maka konsekuensinya adalah hendaknya kita menunggalkan Allah Ta'ala dalam ibadah kita kepadanya. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah ini melazimkan tauhid uluhiyah. Ini keyakinan seseorang bahwasanya Allah satu-satunya zat yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai alam semesta. Maka ini sesungguhnya memberikan konsekuensi agar dia hanya menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Ta'ala, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dalam surat Al-Isra ayat 111, Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah ya Rasul, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, alladzi lam yattakhidh walada, yang tidak mengangkat seorang pun anak, yang tidak menjadikan seorang pun anak, walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan tidak ada satupun sekutu bagi dia di dalam kerajaannya ini, di dalam kekuasaannya ini. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli, dan tidak ada satupun wali ataupun penolong bagi Allah Ta'ala yang disebabkan karena kerendahan ataupun kehinaan. Karena Allah Ta'ala dialah yang maha perkasa, maha kuat, sehingga dia tidak membutuhkan seorang wali pun dalam hal ini. Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah kamu kepadanya, agungkanlah dia, besarkanlah dia Allah Ta'ala dengan sebesar-besarnya. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakanlah ya Rasul, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, serulah sesembahan-sesembahan yang kalian sangka mereka sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi, mereka tidak memiliki satupun, ini seberat biji zarrah pun di langit ataupun di bumi. Wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka tidak memiliki sekutu ya di dalam penguasaan langit dan bumi tersebut. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka tidaklah menjadi penolong bagi Allah Ta'ala, dan tidak ada satupun penolong dari mereka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah, dan syafaat tidaklah bermanfaat di sisi Allah Ta'ala illa liman adzinalah, kecuali bagi zat yang telah Allah izinkan, bagi siapa yang telah Allah izinkan. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal 'aliyyul kabir, sehingga ketika telah dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, mereka mengatakan,
Madza qala rabbukum, apa yang disampaikan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka mengatakan al-haq wa huwal aliyyul kabir. Dialah yang maha tinggi dan yang maha besar. Ayat yang ke-22 dan 23 dalam surat Saba. Ayat ini ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum menunjukkan sangat jelas sekali akan kesempurnaan ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini, dalam menguasainya, dalam memilikinya, tidak ada satupun di antara makhluk Allah taala, tidak ada satupun di antara makhluk yang menjadi sekutu bagi Allah taala dalam penguasaan alam semesta ini, dalam pengaturan alam semesta ini. Bahkan seluruh alam semesta ini dikuasai, dimiliki secara penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun bagian dari alam semesta ini yang dimiliki oleh selain Allah. Allah telah mengatakan, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka, yakni sesembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik, tidaklah menguasai sedikit pun yang ada di dalam langit dan bumi ini, walaupun hanya seberat biji zarrah, walaupun hanya seberat biji zarrah. Artinya seluruh alam semesta ini secara mutlak, secara keseluruhan hanyalah milik Allah Ta'ala saja. Tidak ada satupun yang menyempil ataupun mengambil sedikit pun dari alam semesta ini yang dia kuasai. Tidak ada sama sekali. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan juga tidak ada selain Allah Ta'ala yang menjadi sekutu bagi Allah Ta'ala dalam pemilikan hal tersebut. Nah, wa ma lahu minhum min zahir. Dan di antara alam semesta ini atau makhluk-makhluk itu semua tidak ada yang menjadi penolong bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurusi alam semesta ini. Maka ini menunjukkan akan kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi bahwasanya apa yang Allah kehendaki terjadi di alam semesta ini adalah mutlak karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berkaitan dengan syafaat orang yang memberikan syafaat. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Syafaat tidak akan bermanfaat di sisi Allah Ta'ala kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Yang ini menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena sangat terang benderangnya yakni bukti akan keesaan Allah Ta'ala dalam rububiyahnya ini, sehingga menjadikan Allah Ta'ala dialah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala tentang kalimat berikutnya, pada hari kiamat nanti ketika rasa takut dan kaget telah dihilangkan dari hati-hati orang-orang musyrik, ketika terjadi kebangkitan mereka di hari kiamat dan telah kembali akal-akal mereka, maka mereka ditanya tentang keadaan mereka di dunia dahulu, di mana mereka mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang sesungguhnya mereka membawa firman-firman Allah Ta'ala, yang membawa perkataan Allah SWT, menyampaikan dari Allah Ta'ala risalahnya. Maka mereka ditanya, madza qala rabbukum, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Maka mereka mengakui pada waktu itu, yaitu pada hari kiamat, qalul haqqa, bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan kebenaran, bahwasanya kebenaranlah yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka mengakui hal tersebut, sedangkan mereka sudah berada di alam akhirat yang penyesalan tidaklah berguna di alam tersebut. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Inilah beberapa dalil yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan akan tauhid rububiyah, bahwasanya Allah Ta'ala dialah satu-satunya zat yang mengatur, menguasai dan mencipta alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi sekutu bagi Allah Ta'ala dalam hal tersebut, bahkan tidak ada yang menjadi penolong bagi Allah Ta'ala dalam hal tersebut. Yang mana hal ini semua sesungguhnya merupakan perkara yang telah ditanamkan oleh Allah Ta'ala dalam fitrah manusia, dan dalam lubuk hati manusia yang paling dalam, mereka sesungguhnya telah mengakui tauhid rububiyah ini, sehingga tauhid rububiyah ini sesungguhnya menjadi dalil hujjah bagi manusia agar mereka menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja, agar mereka mengarahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, inilah yang bisa kita baca pada pertemuan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan
ini pembacaan kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh kepada kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.